2S3 Akatsiya, sebuah sistem artileri SWA gerak kaliber 152 mm yang lahir di tengah ketegangan Perang Dingin dan tetap terdengar gaungnya di medan tempur modern. Dikembangkan oleh Uni Soviet pada akhir 1960-an dan mulai dioperasikan pada awal 1970-an, Akatsiya dirancang untuk memberikan dukungan tembakan tidak langsung dalam skala besar kepada pasukan darat mekanis dan unit tank. Namanya berarti bunga akasia, sebuah penamaan khas tradisi Soviet yang sering menggunakan nama tumbuhan untuk sistem artileri. Namun, di balik nama yang terdengar tenang, tersembunyi kemampuan destruktif yang signifikan. Lebih dari 5 dekade sejak pertama kali diperkenalkan, 2S3 masih digunakan dalam konflik berskala besar. Pertanyaannya adalah, mengapa? Secara teknis, 2S3 dipersenjatai meriam 2A 33 kaliber 152 mm. Jarak tembak standarnya berkisar antara 17 hingga 18 km. Dengan amunisi roket bantu, jarak tersebut dapat melampaui 20 km. Bobot kendaraan ini berada di kisaran 27 hingga 28 ton, dengan awak berjumlah 4 sampai 6 personel. Sasis berantai memberikan stabilitas saat menembak, sekaligus kemampuan bergerak di medan berat seperti lumpur, tanah lunak, atau salju tebal. Lapisan baja dirancang untuk melindungi awak dari serpihan artileri dan tembakan senjata ringan. Namun, perlindungan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghadapi rudal anti-tank modern atau serangan presisi berbasis drone. Desainnya sederhana, mekanis, dan relatif mudah dirawat. Kesederhanaan inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan utama mengapa sistem ini bertahan lama. Alasan utama keberlanjutan 2S3 terletak pada kuantitas dan logistik. Uni Soviet memproduksi sistem ini dalam jumlah besar. Rusia mewarisi ratusan hingga ribuan unit, baik dalam kondisi aktif maupun tersimpan. Dalam perang intensitas tinggi, jumlah memiliki arti strategis. Kaliber 152 mm tetap menjadi standar artileri Rusia. Produksi amunisi terus berjalan. Rantai logistik telah mapan selama puluhan tahun. Mengganti seluruh sistem dengan platform generasi baru memerlukan biaya sangat besar serta waktu yang panjang. Dalam kondisi konflik berkepanjangan, mempertahankan sistem lama yang masih fungsional menjadi pilihan pragmatis. Perang modern berbeda dari perang era 1970-an. Kini, drone pengintai terbang hampir tanpa henti. Radar counter battery mampu melacak lintasan proyektil dan menghitung titik asal tembakan dalam hitungan detik. Siklus operasional artileri pun berubah. Target terdeteksi oleh drone. Koordinat dikirim ke pusat komando. Perhitungan balistik dilakukan secara cepat. Unit artileri menembakkan salvo singkat. Kemudian, segera berpindah posisi. Dalam lingkungan seperti ini, kecepatan menjadi kunci. 2S3 tidak memiliki tingkat otomatisasi setinggi sistem modern seperti 2S19 MSTAS atau varian terbaru M109 milik NATO. Namun, jika digunakan dengan disiplin taktis dan terintegrasi dengan drone pengintai, efektivitasnya tetap dapat dipertahankan. Daya hancur peluru 152 mm tetap signifikan terhadap posisi pertahanan statis, bangunan, atau konsentrasi pasukan. Efeknya nyata. Dalam perang posisi,
yang ditandai jaringan parit dan garis pertahanan panjang, artileri berbasis volume masih memainkan peran penting. Namun, ancaman modern tidak bisa diabaikan. Drone kamikaze, loitering munition, serta artileri presisi tinggi meningkatkan risiko terhadap sistem seperti 2S3. Lapisan baja yang cukup untuk menghadapi serpihan tidak dirancang untuk menghadapi serangan presisi langsung. Dengan demikian, kelangsungan hidupnya sangat bergantung pada mobilitas, kamuflase, dan kecepatan relokasi. Dalam invasi Rusia ke Ukraina, 2S3 digunakan sebagai bagian dari jaringan artileri yang luas, bukan sebagai sistem paling modern, tetapi sebagai komponen dalam strategi tembakan massal. Kerugian terhadap unit ini tercatat cukup tinggi. Hal tersebut mencerminkan intensitas duel artileri, serta meningkatnya efektivitas sistem pengintaian Ukraina. Namun, selama cadangan tersedia dan logistik tetap berjalan, sistem ini terus dioperasikan. Kehadirannya menunjukkan bahwa dalam perang skala besar, kebutuhan akan volume tembakan tetap ada. Dua S3 Akatsiya bukan simbol teknologi mutakhir. Ia adalah representasi dari filosofi militer tertentu. Filosofi yang menempatkan daya tembak besar, ketahanan mekanis, dan ketersediaan dalam jumlah banyak sebagai prioritas. Perang modern memang berubah. Sensor semakin canggih, amunisi semakin presisi. Namun konflik berskala besar menunjukkan satu realitas yang konsisten. Sistem lama tidak selalu menghilang. Seringkali mereka beradaptasi. Selama masih tersedia amunisi, dukungan logistik, dan taktik yang tepat, 2S3 Akatsiya akan tetap menjadi bagian dari lanskap artileri modern. Sebuah sistem dari masa lalu yang terus menemukan relevansinya di medan perang masa kini.